warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya soal sholat Isra, Buya. Ada yang bilang kalau sholat Isra itu harusnya dari subuh, setelah sholat subuh jangan pindah dulu, tetap di tempatnya, duduk sampai menjelang waktu Isra baru melakukan sholat Isra, setelah itu dilanjutkan duha, Buya. Nah, kalau misalkan perempuan kan ya masak, ya nyiapin baju buat anak, itu bagaimana, Buya? Apakah boleh sholat Isra setelah melakukan pekerjaan rumah tangga atau bagaimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, masalah salat isyraq. Salat isyraq ulama terbagi dua. Salat isyraq kebanyakan ulama mengatakan bahwa salat isyraq adalah salat duha, sehingga salat isyraq baru bisa dilakukan menurut kebanyakan ulama jika matahari terbit sudah mulai meninggi, itulah waktunya salat isyraq, karena salat isyraq adalah salat duha. Ada sebagian kecil para ulama, dan ini juga boleh diamalkan, bahwa yang namanya salat isyraq adalah bersama isyraqnya, bersama suruknya, bersama terbitnya matahari. Matahari terbit, sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq, dan ini bukan sholat duha menurut pendapat yang kedua. Sandarannya adalah satu riwayat dari baginda Nabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidi jama'atin, atau kama qala man shalla fil masjidi fi jama'atin faqa'ada fi musallahu, kemudian dia duduk, ada barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah, kemudian duduk di musallanya, di tempat sholatnya, yadhkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'ash syamsu, sampai matahari terbit, thumma yusalli raka'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, kana lahu, maka dia akan dapatkan ajrul hajjati wal umrati tamataini, dia mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna. Nah, ini dari riwayat inilah ulama mengatakan bahasanya dihimbau sholat isyraq. Caranya adalah Anda sholat di masjid, duduk, membaca zikir, baca sholawat sampai terbit matahari, baru sholat isyraq. Dan sholat isyraq tadi sudah disebutkan ya, ada yang mengatakan sholat duha, Anda boleh ngambil ini, boleh Anda mengatakan sholat isyraq sendirian selain sholat duha. Yang ditanyakan adalah, Anda boleh pilih, terserah. Anda mungkin nunggu terbit matahari langsung melakukan sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Tapi kalau Anda mengikuti kebanyakan ulama, Anda aman, tidak disalahkan oleh siapa-siapa. Misalnya matahari terbit, Anda tunggu sesaat, sejenak, Anda jalan-jalan muter atau dzikir berapa bacaan, lalu Anda berdiri sholat duha. Nah, akan tapi apakah caranya harus seperti itu? Oh tidak, itu kesempurnaannya. Kalau Anda punya tugas, ya jangan tunggu di masjid. Anda misalnya harus masak, harus pergi kantor sambil jalan, tapi upayakan di saat itu Anda dengan Allah, sambil naik mobil ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti melakukan salat duha. Baik. Kemudian ada faedah lain lagi, maka salat sunnah itu sunnah dilakukan di masjid, sunnah dilakukan di rumah. Cuman namanya salat sunnah lebih baik dilakukan di rumah, kecuali sholat duha bagi orang yang subuhnya di masjid. Jadi semua sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah. Kalau kita melakukan qobliyah subuh di masjid bagus, tapi kalau kita melakukan di rumah lebih bagus lagi. Jadi semua sholat sunnah itu lebih bagus di rumahnya sendiri, semakin tersembunyi lebih bagus, kecuali sholat duha, karena sholat duha sholat isyraq tadi yaitu bagi yang tinggal di masjid. Jadi kalau sudah di masjid langsung melakukan agar mendapatkan pahala haji dan umrah. Itu selesai ya. Jadi tidak harus seperti itu persis kayak begitu, tapi sebaiknya kalau memang Anda orang yang tidak punya kesibukan mendesak, duduk sesaat berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian Anda tunggu sesaat, 5 menit, 10 menit lah paling tidak, baru sholat 2 minimal. Kalau bisa 8 rakaat, luar biasa. Kalau di mobil pun juga boleh. Misalnya Anda punya persiapan ngambil air wudhu, sambil berjalan naik mobil, nyopir, sekitar matahari terbit kelihatan langsung Anda sambil nyopir, kabiro walhamdulillah katsira.
Cuman kalau lagi mulai pemula biasanya bingung, remnya bingung nih. Karena akhirnya ngomentari orang, karena biasa komentar, siapa nyebrang gak karu-karuan, padahal lagi sholat dia. Itu karena berarti jarang sholat di mobil. Kalau sudah sholat di mobil mah biasa. Kalau pemula bisa ngomong rewel nanti, akhirnya batal lagi sholatnya. Baik, lakukan sholat sunnah dimanapun anda berada, di atas kendaraan, jangan ketinggalan sholat duha. Di atas mobil boleh, di atas kendaraan boleh, di atas motor boleh, indah. Jangan sampai, pokoknya ibadah-ibadah kelas berat ini jangan sampai ditinggalkan. Qobliyah ba'diyah, kalau ketinggalan dikodok nanti. Qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Ba'diyah asar gak ada. Sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, setelah subuh tidak ada. Kemudian witir jangan ditinggalkan. Witir 1, 3, 5 sampai 11. Kemudian sholat duha yang sering disebut juga dengan istilah sholat isyraq, bagi yang mengatakan duha adalah isyraq. Wallahu a'lam bishawab.